Pak Adian. Takut ya. Online. Oke. Presenter Pak kan dan sebagai moderatornya Ibu Edi Piano dari SMAN 1 Injolaya. Marilah kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Saman, terima kasih sudah membuka acara pada pagi hari ini, sesi pertama. Selamat pagi Bapak dan Ibu, seluruh mobil selalu sehat selalu. Baik, saya di sini akan bertemu sebagai moderator. Pertama, materi akan disampaikan oleh Pak saya Murahman, SPD. Materinya tentang pengembangan kuis online kabur. Yang menggunakan aplikasi SI Quizlet, tapi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan kuis online Kahoot kepada Bapak sekalian. Baik, makasih Ibu Heni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Bapak, Ibu guru, sahabat semua, saya ucapkan terima kasih pada kesempatan kali ini bisa mengikuti di sesi pertama ini. Walaupun kita sudah lewat dari jadwal 30 menit, tapi Bapak Ibu masih setia untuk bisa mengikuti materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Untuk materi yang akan saya sampaikan pada sesi pertama ini berkaitan dengan pengembangan kuis online dalam penilaian formatif, ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah menggunakannya, sudah pernah belajar bagaimana cara menggunakannya dan mengaplikasikannya kepada siswa Bapak Ibu semua. Nah, untuk kuis online yang akan saya bahas kali ini, platformnya itu walaupun banyak Bapak Ibu ya, seperti tadi yang disebutkan oleh moderator, ada Quizlet, Quizizz, Kahoot, Google Form juga bisa. Nah, tapi karena keterbatasan waktu yang akan saya sampaikan hanya aplikasi Kahoot saja. Mudah-mudahan ini bagi yang sudah tahu sebagai pengayaan saja, menjadi lebih untuk mengingatkan saja. Kemudian bagi yang baru mengenal, mudah-mudahan ini jadi pengetahuan baru Bapak Ibu semua, sehingga bisa Bapak Ibu gunakan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, tujuannya saya kenapa menyampaikan materi ini, untuk mengenalkan dan mencoba bentuk penilaian formatif yang berbasis platform daring. Kemudian dalam penilaian itu kita ketahui juga bersama bahwa ada 3 jenis penilaian, ada 3 jenis assessment. Pertama ada assessment for learning, yaitu sebuah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, ya. Fungsinya itu dari assessment for learning itu adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan itu apakah sudah mencapai target dari tujuan pembelajaran yang kita targetkan sebelumnya. Kemudian ada assessment as learning, yaitu sebuah penilaian hampir sama sebetulnya dengan assessment for learning, hanya bedanya kalau assessment as learning itu
itu adanya penilaian diri, kemudian adanya penilaian antar teman. Jadi siswa menilai sendiri pengetahuan yang sudah didapatkan dari proses pembelajaran yang telah dilakukannya. Kemudian yang ketiga ada assessment of learning. Ini yang sering banyak dilakukan oleh guru-guru, yaitu penilaian setelah pembelajaran berlangsung. Jadi ini seperti tes sumatif. Kalau tadi assessment for learning dan assessment as learning itu tes formatif, kalau assessment of learning itu tes sumatif seperti penilaian akhir semester, ujian nasional dan sebagainya. Bapak Ibu, suara saya terdengar nggak ke sana? Jelas Pak Septian, cuma ada beberapa yang belum di-mute sama teman ini, jadi banyak suara bisingnya Pak. Oh. Mungkin Pak Saman kesulitan itu. Bisa dibantu Bu Eni untuk mengunmute-kannya? Nah, apa ya? Nah, Udah Pak? nah, Udah ya, saya lanjutkan kembali. Nah, jadi untuk platform quiz online yang saya akan sampaikan nanti itu bisa digunakan untuk penilaian formatif. Ya, jadi penilaian formatif itu sebuah penilaian yang terintegrasi dan kita bisa laksanakan ketika sebelum pembelajaran yang kita kenal dengan pretest, kemudian ada selama pembelajaran, proses tes, dan yang ketiga setelah pembelajaran berlangsung. Nah, untuk sebelum pembelajaran, fungsinya itu adalah kita untuk mengidentifikasi pengetahuan awal siswa, sejauh mana siswa mengenal dan mengetahui materi yang akan kita sampaikan. Nah, ini menjadi menjadi titik fokus guru ketika menyampaikan materi yang sebelah mana yang harus dikuatkan. Karena dengan melakukan pretest, guru sudah tahu, oh ini pengetahuan awal siswa sudah sampai segini gitu. Jadi bisa fokus kepada materi yang belum sama sekali dipahami oleh siswa. Kemudian ada ketika selama pembelajaran. Jadi guru menilai selama proses pembelajaran berlangsung. Ini untuk membandingkan hasil pembelajaran sebelum KBM dan setelah KBM. Yang ketiga ada setelah pembelajaran, yaitu untuk mengetahui sejauh mana yang tadi sudah saya sampaikan, sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang telah kita lakukan. Nah, penilaian formatif itu manfaatnya yang pertama bisa memotivasi peserta didik, karena dengan penilaian formatif jika siswa itu bernilai bagus itu bisa termotivasi untuk pembelajaran berikutnya agar bisa lebih baik lagi. Kemudian juga bisa mengembalikan semangat belajar. Misalnya kita menemukan ketika penilaian formatif itu ada siswa yang nilainya di bawah KKM. Nah, dengan penilaian formatif, siswa bisa kita berikan motivasi juga bahwa nanti ada pembelajaran berikutnya. Harus belajar lebih giat lagi dan mudah-mudahan nilai siswa tersebut bisa lebih baik daripada penilaian sebelumnya. Kemudian juga bisa mendorong peserta didik untuk tetap belajar, ya, karena kita jadi sudah tahu, oh materi ini siswa ini mendapat nilai segini, sehingga untuk materi berikutnya, untuk KD berikutnya kita bisa mendorong siswa untuk tetap belajar lebih giat lagi. Yang terakhir untuk membuat pencapaian belajar. Nah, ini beberapa platform online untuk penilaian formatif. Mungkin sebagian besar sudah kita kenali, seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri berikutnya, sebelumnya maksudnya. Di Kahoot ada Quizlet, Google Form, Quizzes, dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya intinya sama sih, tidak ada bedanya. Cuman dari beberapa aplikasi ini memiliki memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, terutama yang akan saya jelaskan itu tentang Kahoot. Kahoot itu sebuah penilaian berbeda dengan Google Form atau Quizzes. Karena kalau Kahoot itu kita harus Jadi
di handphone siswa itu hanya ada jawabannya saja. Jadi si soal itu ada di host, ada di guru gitu. Nah, nanti kita coba praktekkan. Kelihatan tidak Bu videonya? Halo? Bu? Halo? Nah, ini adalah salah satu bagaimana penggunaan Kahoot ini. Dengan Kahoot ini mungkin kelas bisa heboh Bu ya, bisa siswa akan senang sekali karena berbeda dengan kuis online yang lainnya. Nah, di Kahoot ini ada suara juga sehingga membuat suasana lebih menarik. Bu Heni, gimana tadi videonya? Apakah lancar berjalannya? Bagus, Pak. Alhamdulillah lancar, Pak. Alhamdulillah. Ya, terus gambarnya lancar, suaranya juga aman-aman jelas. Lanjut, Pak. Sip, ya. Jadi Kahoot itu adalah sebuah permainan games ya, game online yang berbasis platform. Dan ini gratis dan bisa digunakan di dalam dunia pendidikan. Dan dengan Kahoot ini juga kita bisa menghadirkan suasana kuis yang heboh ke dalam kelas. Seperti yang tadi di video ya Bu. Jadi tidak seperti ulangan, kan ulangan biasanya sepi gitu kan, harus hening, tenang dan sebagainya. Tapi Kahoot tidak, karena ini lebih kepada games. Nah, ini ada 2 langkah kita ketika kita akan menggunakan Kahoot ini. Pertama, membuat kuis Kahoot-nya, kemudian yang kedua memainkannya. Nah, untuk peserta nanti ketika akan memainkan kuis Kahoot, siswa hanya cukup atau peserta hanya cukup mencantumkan URL ini, kahoot.it ya. Sedangkan nanti untuk kita admin, khususnya buat guru yang membuat soal, bisa masuk ke getkahoot.com. Nah, ini tampilan seperti ini. Jadi tidak ABCD tapi dengan bentuk ya, segitiga, lingkaran, segi 4 dan ini ya, belah ketupat. Bu pindah nggak Bu ini? Belum pindah, Pak, slide-nya. Oh belum. Nah, ini pertama untuk membuat akun Kahoot, Bapak Ibu bisa masuk ke website kahoot.com ya, dengan tautan lamanya kahoot.com atau create.kahoot.it dan login. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik sign up, kemudian pilih sebagai guru as a teacher. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan memilih cara pendaftaran akunnya, bisa menggunakan akun Google, Microsoft atau dengan menggunakan alamat email lainnya. Kalau lebih enak sih dengan akun Google, jadi bisa langsung otomatis masuk ke dalam website tersebut. Yang ini contohnya, mungkin Bapak Ibu sudah lebih paham, lebih paham karena ini sudah sering kita gunakan. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu masuk, isikan data diri sesuai dengan data yang diminta. Nah, kemudian klik join Kahoot. Kemudian pada tampilan layer yang muncul, nanti scroll ke bawah
Ini nanti akan muncul seperti ini, Bu. Ada free, ada pro dan premium. Bapak Ibu bisa memilih free yang gratis ya, yang kalau ada yang gratis, kenapa kita harus beli yang berbayar? Kemudian isikan nama user pada kotak yang muncul, lalu klik done. Maka sekarang status Bapak Ibu sudah terdaftar menjadi user Kahoot. Nah, ini tampilannya, Bu. Ketika Bapak Ibu sudah mengisikan tadi, nanti akan tampil seperti ini. Nah, lalu ketika membuat Kahootnya bagaimana? Nah, Bapak Ibu nanti kalau sudah bikin login kan tadi, nanti kalau keluar lagi, nanti bisa masuk lagi login dengan akun yang Bapak Ibu buat. Nah, kemudian setelah masuk, klik create new, kemudian new Kahoot, klik tombol create. Sangat mudah Bapak Ibu, karena di sini seperti Google Form, tinggal nulis soal dan memilih option untuk menjawabnya. Nah, ini tampilannya create. Nah, ini tampilan ketika Bapak Ibu akan membuat soal Kahoot. Di sini ada, nah ini untuk menulis pertanyaan, ya. Nah, ini untuk judulnya, Bu. Misalnya ulangan, misalnya tes formatif 1 atau ulangan harian 1. Nah, di sini nanti akan muncul seperti kita membuat PowerPoint, nanti ada slide-nya di sini. Nah, ini ada untuk menambah pertanyaan, klik ini, Bu, add question, ya. Nanti akan muncul, Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya di sini. Nah, ini untuk waktunya berapa detik soal ini akan tampil. Karena di Kahoot ini nilai siswa itu berdasarkan kecepatan. Jadi walaupun jawabannya benar, tapi durasi waktu yang kecepatan siswa tersebut untuk menjawab itu lebih lambat dari temannya yang lain, maka nilainya pun akan lebih rendah daripada teman yang lebih cepat menjawab soal tersebut. Nah, ini kemudian ini untuk menambahkan jawaban di sini. Untuk soal juga Bapak Ibu bisa menampilkan gambar, video atau juga link. Misalnya videonya dari link YouTube, ini juga bisa. Nah, ini contohnya. Nah, kelihatan? Bu Heni udah pindah belum? Di saya ini loading. Udah Pak, udah pindah kok. Tapi ini masih perhatikan hewan berikut ini Pak, yang slide-nya. Tapi tadi sebelumnya udah keganti Pak, udah geser slide-nya. Udah ya. Nah, ini contohnya ketika Bapak Ibu sudah membuat soalnya, tampilannya akan seperti ini. Jadi yang berbeda dengan kuis yang online lainnya. Jadi kalau di Kahoot ini tidak menggunakan abjad. Biasanya kan kalau option itu A, B, C, D, tapi di sini menggunakan bentuk segitiga, lingkaran, bentuk yang lainnya, kemudian dengan warna. Dan Bapak Ibu jangan khawatir. Jadi ketika soal ini dikerjakan beberapa kali, ini akan otomatis random gitu. Jadi tidak akan bertukar. Misalnya kalau yang pertama, tes pertama kulit itu di warna merah, nanti akan di tes yang kedua ini akan berpindah. Mungkin ada di warna hijau, mungkin di warna biru. Nah, ketika Bapak Ibu mau memulai kuis, nah pada dashboard Kahoot ini nanti kita tadi kan ceritanya kita sudah bikin soal, sudah selesai. Nah, lalu nanti ketika mau bermainnya bagaimana? Nah, untuk bermainnya nanti dashboard yang akan kelihatannya seperti ini, soal-soal yang sudah terlihat di My Kahoot. Nah, ini Bu, nanti akan tampil soal-soal yang Bapak Ibu buat. Nah, ketika mau bermain, Bapak Ibu tinggal klik play. Nah, ini play, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa memilih klasik atau tim mode. Kalau klasik itu per orang, one by one. Kalau tim mode itu per kelompok. Jadi bedanya apa? Kalau di tim mode ini karena
ini antar kelompok, jadi nanti akan diberikan durasi waktu untuk berdiskusi. Jadi nanti akan otomatis ketika soal tampil itu waktu itu tidak berjalan waktu untuk menjawab soal, tapi akan tampil dulu waktu untuk berdiskusinya. Pak Septian, saya potong sebentar, sudah direkod Pak? Sudah? Oh aman ya berarti. Lanjut Pak. Terlalu cepat nggak Bapak Ibu? Cukup? Insya Allah sudah pada ahli Bapak Ibunya Pak. Ya, Sudah siap. hebat. Soalnya kita selesai jam 9 ya. Nah, Ya, betul. kemudian setelah memilih klasik atau tim mode, nanti akan muncul pin. Nanti pin ini yang akan digunakan oleh siswa. Nah ini, ya. Ini tampilannya seperti ini. Nah nanti yang akan siswa itu ketika mengklik kahoot.it, nanti tampilannya seperti ini. Langsung nanti masukkan game pinnya. Yang ini game pinnya. Nah mungkin untuk pemaparan materinya sudah Bu. Nanti sekarang kita coba praktek Bu. Saya sudah bikin soal. Siap nggak Bapak Ibu? Ya. Siap. Pak Septian ya, untuk pemaparan materinya ya. Kita praktek dulu Bapak Ibu jadi peserta. Nah saya nanti akan tampilkan soal. Boleh Pak, boleh. Boleh? Berarti untuk Bapak Ibunya semua itu harus buka aplikasi Kahoot. Boleh pakai handphone Bu. Oh iya, baik. Tanya dulu Bu, coba. Oh iya, Bapak Ibu boleh silakan yang lagi on Webex-nya menggunakan laptop, berarti bisa menggunakan HP-nya untuk aplikasi Kahoot. Gimana Bu? Nah, Bapak Ibu masuk kahoot.it. Nah ini ya. Nanti akan tampil. Aduh. Nah, ini Bu Heni nyoba. Kahoot, iya nih Pak, saya lagi coba buka juga. Nah, nanti saya Bapak yang lain, silakan dibuka juga aplikasi Kahoot-nya Pak. Dipandu oleh Pak Septian. gak usah download dulu Bu, gak usah pakai Play Store, Kahoot yang di web Google browser aja. Oh langsung ke Google Form aja ya Pak? Iya, ke Google aja. Jadi pakai web, kalau pakai aplikasi Play Store lumayan. Ya Bapak Ibu, jadi di sini mungkin ada yang baru bergabung tadi. Kita akan menerapkan atau mengaplikasikan game Kahoot ya Bapak Ibu. Bisa berpartisipasi, nanti Pak Septian akan berikan contoh soal dan kita sebagai partisipan bisa ikut menjawab. Nah ini masuk aja ke kahoot.it, nanti akan tampil seperti ini. Nanti pinnya saya kasih. Bentar ya Pak, saya juga masih lola ini buka Kahoot-nya. Teman-teman ada yang sudah masuk ke ini? Boleh kalau misalnya memang ada yang ingin bertanya dulu ke Pak Septian sebelum join atau masih ada yang bingung, tanyain aja Pak. Oh sudah masuk Pak, katanya nih Pak Dian. Asik. Sama, saya juga udah masuk Pak, tinggal enter pin-nya aja. Ya, bentar. Saya kok tampilannya berbeda ya? Gimana Bu Indri, berbeda gimana?
Di situ tampilannya ada tulisan HI, KI, user app dan free game. Berarti Ibu bukan kahot.com, Ibu itu masuknya. Oh, Harusnya kahot.it. sudah. Masuknya kahot.it nih. Ya, terus? Kahot.it. Ya. Ini Bu, tampilannya seperti ini bukan? Mana? Bukan. Tampilannya kayak gini. Kahot.it bisa, Bu? Oh, ini kahot. Ya, larinya kayak gini nih. Kelihatan nggak? Mana coba, Bu? Oh, itu ya. Iya, malah banyak itunya ya. Iya, iya, Bu. Ada tulisannya HI, kahot, Freakin. Gini nih. Ini Bu Hendri tuh. Kayak itu di chat. Nah, dia tampilannya begini, Bu, munculnya. Harusnya kan yang kayak tadi tuh di situ. Kok saya padahal di browser udah Bu. Kalau itu ada ini enggak Bu? Ada masukan pin, ada play. Ada ya, enter pin-nya, Pak. Nah, nanti masukkan di situ aja Bu. Pak Dian aman ya? Sudah tinggal masuk enter pin ya, Pak? Coba Bu Hendri udah bisa, Bu? Belum. Itu Bu Hendri buka pakai apa, Bu? Google itu, Google Chrome. Iya. Coba saya dari itu, dari handphone kan, ya. Boleh Bu. Saya juga nih loading untuk buka akunnya. Sama. Mobilnya gitulah. Ada HI, kaki, browser, app, play, main. Oh, sama Bu Mita juga sudah masuk. Sudah masuk, Pak, tinggal masukkan pin, Pak. Ya, bentar Bu. Ya, siap. Saya, Bu Mita sama Pak Dian. Ya, stok deh. Jadi makan ini. Apa ya, Bu Indri ya? Oke. Enggak, lanjut. Lanjut, Pak. Siap. Dian. Pakai TV dulu. Ya, soalnya di browser lama, Pak. Pak. Di browser lama, makanya kalau di handphone mudah-mudahan cepet. Bu Tuti, listriknya sudah menyala, Bu Tuti. Putuni dan Pututi bisa bergabung, Bu, ikut main game Kahoot. Oke, Bu, ayo, Bu. Bentar ya. Siap, Bu. Aduh, nggak bisa.
Mungkin Bu ini jika ada yang bertanya boleh. Ini nunggu, ini saya loading lama. Ya, Ibu. Ya, ya. Ada yang ingin ditanyakan tentang materinya, Bu, sebelum kita nanti kan saya sudah coba aplikasi kamu, tapi beberapa anak atau mungkin dari Bapak Ibu sendiri Mungkin iya. selama proses pembuatan atau latihan yang sudah disampaikan Mas Septian tadi, Bapak Ibu kira-kira sudah paham artinya Mas Septian? Banyak yang sudah mengaplikasikan kamu di belajar sekolah ini, baik Bapak Ibu. Oh, alhamdulillah Bu. Boleh tuh menambahkan mungkin Bu? Boleh silakan. Kalian, Dian, dia bukan. Boleh silakan Pak, sharing saja. Iya. Halo? Atau ada yang ingin sharing, Bapak Ibu, kira-kira sejauh mana aplikasi kuis yang Bapak Ibu lakukan di sekolah bersama anak-anak di kelas? Boleh sharing ke Mas Septian. Termasuk salah satunya kamu ya Pak, Bu. Pak Septian mau nanya dong. Iya Bu. Boleh silakan mau nanya dong. Iya Bu. Boleh silakan Bu Meta. Pak Septian, kalau Pak Septian sendiri pribadi antara Kahoot sama Quizizz lebih prefer mana? Lebih senang mana? Nah, kalau sekarang misalnya ya karena learning from home kan kalau Kahoot agak susah Bu ya kalau seperti, tapi kalau Kahoot kan lebih identik di dalam ruangan kelas gitu Bu. Nah, tapi kalau pernah nanya ke anak-anak itu katanya lebih seru Quizizz Bu. Oh gitu ya. Ya. Oh, berarti sama anak-anak. Sama kayak anak-anak murid saya juga lebih suka Quizizz kan. Iya. Nah ini Bu, coba masuk Bu. Ini pinnya. Iya. Nah, Kahoot ini kan nanti akan muncul ya. Nanti yang udah masuk nanti di sini akan muncul. Boleh Bapak Ibu silakan. Belum ada yang berhasil. Bu Indri. Nah, udah masuk Bu Mita, Bu Padia. Ayo teman-teman. Bu Heni, Pak Saman. Ada yang nyoba masuk lagi? Halo? Ya, nickname aja, Bu. Ditulis dulu nickname-nya siapa?
Bu Indri udah masuk. Ayo, baru 3 orang. Bu Heni. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya mulai. Bu Heni, halo. Ada lagi yang mau ikut main? Kalau tidak ada, saya mulai aja. Nggak ada yang mau masuk lagi kan? Hah? Halo? Oh, Bu Tuti ya? Siap. Udah aja Bu ya. Tinggal aja. Gimana? Bisa? Ya, mulai aja. Siap. Nah, ini Kelas 2 SD. Wah. Mana nih jawabannya? Pertanyaannya belum muncul. muncul nggak? Pertanyaannya belum muncul. Ini yang sama Bu sama. Ada pertanyaannya? Oh, gitu ya. Ada pertanyaannya Kak Septian. Ini hanya ada yang satu yang menjawab. Mungkin nge-lag. Nggak ada pertanyaannya. Berarti Bu Meta kalau Bu Indri ini ya bingung ya. Nggak ada pertanyaannya. Nggak ada pertanyaan. Yang bisa menjawab Bu Heni. Oh, ini ya. Ya. Mungkin ini Bu nge-lag. Coba yang ini. Mudah-mudahan ada. Bentuknya Bu, jawaban dari bentuknya Bu disesuaikan. Misalnya bentuknya kotak. Iya, gitu. Ya, Bapak Ibu fokus ke layar, Bu. Coklat. Diskon sama warna. Enggak. Pertanyaannya muncul. Pertanyaannya nggak muncul. Jadi di ini Bu ada pilihannya doang. Ada pilihannya doang. Kalau di penjawab hanya pilihan aja. Kalau pertanyaan muncul di layarnya Pak Septian. Betul Bu betul. Nah kita gimana bisa tahu pertanyaannya? Bu Indri nggak lihat layar komputer? Ngeliat, saya ngeliat layar komputer, tapi layar komputer hanya masih bertulis masih loading gitu. Oh, gitu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ini hanya nyoba aja kan, Bu. Lanjut ya. Ya lanjut deh. Boleh. Waktunya 2 menit lagi ya Pak. Jumlah kaki ikan.
Wah, Bu ini tuh bisa jawab. Didikte soalnya apa? Oh iya, bener-bener. Hebat Bu Indri, hebat. Ya, lagi dong. Soal nomor 4 apa soal nomor 4? Kuda itu adalah hewan yang berbulu. Apa? Yang biru apa? Merah apa? Adalah hewan yang berbulu. Biru atau merah? Bulu, biru atau merah? Oh, ini benar salah ya? Ini benar salah Ya, ya? ya Bu. Iya, Bu. Di Kahoot bisa juga Mas Septian, ada berapa soal, Pak? ada 10. Oh, ada 10. Oh, aku salah karena udah keambil orang ya? Iya, Bu. Tapi sebenarnya kalau jawaban Ibu benar, sekolah tetap ada. Cuman lebih tinggi yang kedua. Makanya berarti kita pilih hewan berdasarkan gambar di atas. Yang kuda. Dua kaki kuda, Bu. Merah 2, kuning 4, biru 3, hijau 5. Wah, Bu Indri. Bu Indri. Bu Indri hebat. Apa Bu? Balon yang jumlah 2 buah. Aduh, balon apa ini? Jumlahnya 2. Jawab. Jawab biru Bu. Yang biru Bu. Jawab biru. Ada jawaban. Jawab biru Bu. Jawab biru. Susah dijelasin. Langsung jawaban. Bu ini langsung jawabannya aja ya. Langsung jawabannya. Nanti kita bisa tanding siapa yang paling cepat ya Bu. Lanjut. Jawabannya Bu. Ukuran balon warna merah berdasarkan ini. Apaan sih? Waduh, Bu Henry nih. Wah, Pak Dian mana nih? Pak Dian diem-diem aja. Pak Dian kayaknya lagi bubuk heboh ini. Yuk, soal ke-8, Bu. Benar. Ini benar atau salah, Bu? Benar, biru. Biru. Salamnya sendiri. Terakhir. Kita mengejar warna buah apel. Saya mengadakan jawaban. Jawabannya apa, Bu Henry? Yang merah, Bu, yang merah segitiga. Kuning. Satu soal lagi ya. Ya, terakhir. Saya sudah keluar. Ambil atas buah ya, buat dimakan. Buah ini. Jawaban. Aduh, apa ini? Tahu ya, Pak? Jawabannya apa? Kuning ya, kuning. Bu Rahol, Bu, jawabannya. Nah, ini hasilnya. Nanti ini bisa dilihat juga, bisa dilihat rapotnya. Hasil nilainya juga bisa di-download juga. Waktunya habis, Bu. Terus. Habis soal.
aja terus. Udah habis soalnya. Udah habis soalnya udah. Pak Septian, dia habis ini langsung jadi pemateri, Pak. Iya, siap. Udah ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin lebih luasnya nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri. Karena Bapak Ibu juga pasti sudah mengenalnya juga, sudah menggunakannya juga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat khususnya bagi saya sendiri, dan mungkin Bapak Ibu bisa mengaplikasikan juga bersama anak didik Ibu di kelasnya masing-masing. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bu Heni, saya serahkan selanjutnya kepada moderator. Ya, terima kasih. Poinnya ya. Ya, terima kasih Bapak Septian atas pemaparan materinya. Wah, tadi seru banget ya. Terima kasih untuk partisipannya Pak Dian, Bu Mita dan Bu Indri, Bu Tuti, Pak Samad sebagai host, saya sebagai moderator. Sedikit menambahkan bahwa kalau Kahoot ini memang banyak kekurangan dan kelebihannya dibandingkan dengan Quizzes. Kelebihan Kahoot itu salah satunya yaitu membuat suasana kelas menjadi heboh dan meriah gitu ya, karena memang di sini terkesannya balap-balapan skor tertinggi gitu ya Pak Septian ya. Ya, mohon maaf, sekian dari saya moderator. Saya kembalikan lagi ke host, Bapak Samad, silakan. Pak Samad. Ya. Sama di Oh ya. Bu ya. Ya sudah Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Septian dari SDN Neglasari Tanjung Sari dan kepada Ibu Hanidia Hanum dari SMA 1 Julaya yang memandu jalannya sesi 1 di hari Jumat ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu pejabat yang room kami. Presensinya Pak, jangan lupa diingatkan. Nah, itu ya Bu, Bapak Ibu yang sudah di-share sama Ibu Heni. Ya.